Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kulo Niki Wong, channel yang membahas tentang cerita Jawa dan Primbon Jawa kuno. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo. Dalam khazanah Primbon Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan pintu awal membaca garis takdir manusia. Weton Senin Pon menempati kedudukan yang istimewa karena merupakan pertemuan antara hari Senin yang berada di bawah pengaruh rembulan dengan pasaran Pon yang menyimpan getaran kekuatan batin dan kemantapan jiwa. Perpaduan ini melahirkan pribadi dengan karakter halus di luar, namun menyimpan daya tahan dan keteguhan yang luar biasa di dalam. Senin dalam tradisi Jawa diasosiasikan dengan sifat lembut, peka, penuh perasaan, dan memiliki kepekaan rasa yang tajam. Orang yang lahir pada hari Senin umumnya mudah menangkap perubahan suasana, membaca gelagat orang lain, serta memiliki empati alami. Ia seringkali lebih mendahulukan perasaan daripada logika, namun bukan berarti lemah. Justru dari rasa inilah muncul kebijaksanaan batin yang dalam. Sementara itu, pasaran Pon dikenal sebagai pasaran yang membawa unsur kekuatan tekad, keteguhan prinsip, dan keberanian batin. Pon adalah simbol dari api yang terkendali, bukan api yang membakar secara membabi buta, melainkan api yang menghangatkan dan menguatkan. Maka orang yang memiliki pasaran Pon biasanya tidak mudah goyah oleh tekanan, tidak gampang menyerah, dan mampu bertahan dalam situasi yang panjang serta melelahkan. Ketika Senin dan Pon bertemu, lahirlah pribadi yang tenang, kalem, tetapi memiliki ketahanan hidup yang kuat. Dalam Primbon disebutkan bahwa weton Senin Pon adalah weton yang alus njaba atau senjero, lembut di luar, keras dan kokoh di dalam. Yang tidak suka menonjolkan diri, tidak gemar pamer kekuatan. Namun ketika diuji, justru menunjukkan daya juang yang mengejutkan banyak orang. Neptu Senin Pon dan maknanya, dalam perhitungan Neptu Jawa, Senin memiliki nilai 4, sedangkan Pon bernilai 7, sehingga total Neptu weton Senin Pon adalah 11. Neptu 11 termasuk golongan Neptu sedang yang cenderung stabil, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, namun justru pada Neptu inilah tersimpan keseimbangan antara rasa dan logika, antara hati dan tindakan. Primbon Jawa menyebut Neptu 11 sebagai Neptu yang membawa rezeki bertahap, bukan rezeki yang datang mendadak lalu hilang, melainkan rezeki yang tumbuh perlahan namun mengakar kuat. Orang Senin Pon jarang menikmati kemudahan di usia sangat muda, tetapi semakin bertambah usia, kehidupannya justru semakin mapan, matang, dan stabil. Neptu ini juga menandakan bahwa pemiliknya memiliki tanggung jawab karmatis yang cukup besar. Ia sering menjadi sandaran keluarga, tempat orang lain mengadu, bahkan kadang memikul beban yang bukan sepenuhnya miliknya. Namun justru dari beban inilah, watak kedewasaan Senin Pon terbentuk. Watak asli dan kepribadian Senin Pon, keistimewaan utama weton Senin Pon, terletak pada kedalaman batin dan ketulusan hati. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar biasanya telah dipikirkan matang. Ia cenderung menepati janji, menghargai kepercayaan, dan merasa bersalah pada orang lain. Orang Senin Pon juga dikenal sebagai pribadi yang setia, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan asmara. Sekali ia percaya dan menyayangi, maka kesetiaan itu akan dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam Primbon bahkan disebutkan bahwa Senin Pon memiliki hati kang jembar, hati yang luas mampu memaafkan, meskipun tidak mudah melupakan. Namun sifat peka yang dimiliki juga membuatnya mudah memendam perasaan. Ia lebih memilih diam daripada meluapkan emosi, lebih suka menahan luka daripada melukai balik. Inilah yang menjadikan Senin Pon tampak kuat di luar, tetapi sering berperang sendirian di dalam batin. Aura dan daya tarik Senin Pon. Primbon Jawa kuno meyakini bahwa setiap weton memiliki aura alami, dan aura Senin Pon tergolong teduh. Kehadirannya sering membawa rasa nyaman, menenangkan, dan membuat orang lain merasa aman. Ia bukan magnet yang menyala terang, tetapi seperti cahaya lampu di malam hari. Tidak menyilaukan namun menuntun. Banyak orang tanpa sadar merasa betah berada di dekat Senin Pon. Mereka sering dijadikan tempat curhat, tempat meminta saran, bahkan tempat bersandar saat hidup terasa berat. Inilah keistimewaan yang tidak dimiliki semua weton. Kemampuan menguatkan orang lain tanpa harus banyak berkata-kata. Aura ini juga membuat Senin Pon cocok berada dalam peran yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan ketenangan batin. Ia mampu menghadapi tekanan dengan sikap dingin,
tidak gegabah, dan jarang mengambil keputusan emosional. Garis awal takdir Senin Pon. Primbon menyebutkan bahwa hidup Senin Pon cenderung berjalan berliku di awal, namun semakin ke tengah dan akhir kehidupan, jalannya semakin terang. Masa muda sering diwarnai ujian perasaan tanggung jawab berat, atau situasi yang memaksa mereka dewasa lebih cepat dibandingkan seusianya. Namun justru dari proses panjang inilah, Senin Pon dibentuk menjadi pribadi yang matang, bijaksana, dan tidak mudah silau oleh kesenangan sesaat. Takdirnya bukan untuk hidup serba instan, melainkan untuk menikmati hasil dari kesabaran dan ketekunan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas lebih dalam mengenai keistimewaan Senin Pon dalam rezeki, pekerjaan, dan jalur keberuntungan hidupnya, termasuk jenis usaha dan peran yang paling cocok menurut Primbon Jawa kuno. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki tidak hanya dimaknai sebagai harta benda, melainkan sebagai kelancaran hidup, kecukupan batin, dan keselamatan dalam menjalani takdir. Weton Senin Pon memiliki pola rezeki yang khas berbeda dari weton yang lain. Ia bukan tipe yang hidupnya bergelimang keberuntungan secara instan, melainkan rezekinya tumbuh melalui proses panjang, kesabaran dan ketekunan yang konsisten. Pola rezeki Senin Pon. Primbon menyebut bahwa Senin Pon termasuk weton dengan rezeki aloning banyu, nanging jero, artinya mengalir pelan seperti air tenang, tetapi dalam dan tidak pernah benar-benar kering. Orang Senin Pon jarang mengalami kemakmuran mendadak, namun juga jarang jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim, selama ia tetap berjalan di jalur hidup yang lurus dan jujur. Rezeki Senin Pon biasanya datang setelah melalui ujian batin. Semakin besar cobaan yang ia lewati dengan ikhlas, semakin kuat pula pintu rezeki yang terbuka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Senin Pon baru merasakan stabilitas ekonomi di usia matang, ketika mental dan emosinya telah mapan. Primbon juga menegaskan bahwa Senin Pon memiliki keberuntungan dalam bentuk rezeki yang bertahan lama, bukan rezeki yang cepat habis. Uang yang didapatkannya cenderung digunakan untuk hal-hal penting, kebutuhan keluarga, atau tujuan jangka panjang. Ia jarang bersikap poros, karena batinnya lebih menyukai rasa aman daripada kemewahan semu. Keberuntungan dalam pekerjaan dan usaha. Keistimewaan Senin Pon terletak pada kemampuannya bekerja dalam tekanan tanpa kehilangan ketenangan. Ia tidak mudah panik, tidak gampang putus asa, dan sanggup menjalani rutinitas berat dengan konsistensi tinggi. Dalam dunia kerja, sifat ini sangat berharga. Menurut Primbon Jawa kuno, Senin Pon cocok menekuni pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, tanggung jawab jangka panjang, kepercayaan dan integritas, kemampuan membaca perasaan dan situasi. Oleh karena itu, Senin Pon sering berjaya dalam bidang seperti pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, manajemen, keuangan, administrasi, perdagangan yang stabil, serta usaha keluarga. Ia juga memiliki potensi besar dalam bidang spiritual, kebudayaan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pembinaan manusia. Dalam berwirausaha, Senin Pon bukan tipe spekulan. Ia lebih memilih usaha yang perlahan berkembang namun kokoh. Usaha yang diwariskan atau dibangun dari nol, dengan ketekunan justru membawa keberuntungan besar baginya. Ia pandai mengelola keuangan secara hati-hati dan jarang gegabah dalam mengambil risiko. Daya tarik rezeki melalui sikap hidup. Primbon menekankan bahwa rezeki Senin Pon sangat dipengaruhi oleh sikap batin. Selama ia menjaga kejujuran, tidak serakah, dan tetap rendah hati, aliran rezekinya akan terus terjaga. Sebaliknya, jika ia tergoda untuk melanggar prinsip, memanfaatkan orang lain, atau menyimpan iri dengki, maka rezekinya mudah tersendat. Keistimewaan lain, Senin Pon adalah sering mendapat pertolongan tak terduga. Dalam kondisi terjepit, selalu ada jalan keluar, entah melalui orang lain, peluang kecil yang terlewat oleh orang lain, atau solusi yang muncul di saat genting. Primbon menyebut hal ini sebagai pitulungan halus. Pertolongan halus yang tidak selalu tampak, namun nyata hasilnya. Hubungan Senin Pon dengan harta dan kekayaan. Bagi Senin Pon, harta bukanlah tujuan utama hidup, melainkan alat untuk menjaga ketenangan dan keharmonisan. Ia tidak terlalu terobsesi mengejar kekayaan, tetapi justru karena sikap inilah rezekinya mengalir dengan lebih stabil. Banyak Senin Pon yang secara perlahan mampu mengumpulkan aset, tanah atau tabungan, meskipun awalnya hidupnya sederhana. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa Senin Pon memiliki tangan dingin dalam mengelola hasil jerih payah. Ia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus memberi, dan kapan harus menyimpan. Memberi kepada keluarga dan orang tua sering menjadi pembuka pintu rezeki yang lebih luas baginya. Waktu baik dan momentum keberuntungan
Keberuntungan Senin Pon sering muncul pada saat ia berani bertahan, bukan saat ia tergesa-gesa. Ketika banyak orang memilih jalan pintas, Senin Pon justru dianjurkan tetap berjalan di jalur lambat namun pasti. Momentum terbaik dalam hidupnya biasanya datang setelah masa penantian yang panjang. Primbon menyebutkan bahwa rezeki besar Senin Pon sering hadir setelah ia menyelesaikan tanggung jawab keluarga, mengalah demi keharmonisan, bersabar dalam tekanan panjang, tetap jujur meski ada godaan besar. Pada bagian berikutnya akan dibahas keistimewaan weton Senin Pon dalam hal jodoh, hubungan cinta dan kehidupan rumah tangga, termasuk pola kecocokan dan ujian batin yang sering menyertainya. Dalam Primbon Jawa kuno, urusan jodoh dan cinta dianggap sebagai bagian paling halus sekaligus paling menentukan dalam perjalanan hidup seseorang. Weton Senin Pon dikenal memiliki garis asmara yang dalam, serius dan penuh ujian batin, namun di balik itu tersimpan potensi kebahagiaan rumah tangga yang kokoh jika dijalani dengan kesadaran dan kesabaran. Watak cinta Senin Pon. Orang yang lahir pada weton Senin Pon bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Ia membutuhkan waktu untuk percaya, membuka hati, dan merasa aman secara emosional. Namun ketika hatinya sudah terikat, cintanya sangat tulus, setia, dan berorientasi jangka panjang. Primbon menyebut bahwa Senin Pon memiliki tresna kang jero, cinta yang dalam. Ia tidak menyukai hubungan yang dangkal, penuh permainan perasaan, atau sekadar bersenang-senang. Bagi Senin Pon, cinta adalah komitmen batin, bukan sekadar rasa suka sesaat. Keistimewaan ini membuat Senin Pon sering tampak dingin, atau sulit didekati di awal. Namun sesungguhnya, ia hanya sedang menjaga hatinya agar tidak terluka. Ia lebih memilih terlambat menemukan jodoh daripada salah memilih pasangan. Pola jodoh menurut Primbon. Dalam Primbon Jawa, jodoh Senin Pon sering datang melalui jalan yang tidak tergesa-gesa. Banyak Senin Pon yang bertemu jodohnya setelah melalui hubungan yang gagal, pengalaman pahit, atau masa penantian yang cukup panjang. Namun pengalaman tersebut justru berfungsi sebagai pembelajaran batin. Jodoh terbaik bagi Senin Pon adalah pasangan yang sabar dan stabil emosinya, menghargai kesetiaan dan kejujuran, tidak dominan berlebihan, mampu memahami sifat pendiam dan perasa. Primbon juga menyebut bahwa Senin Pon cocok dengan pasangan yang memiliki weton dengan unsur tanah atau air karena mampu menyeimbangkan sifat sensitifnya. Pasangan yang terlalu keras, agresif, atau suka memaksakan kehendak justru sering memicu konflik batin bagi Senin Pon. Ujian cinta dan perasaan. Keistimewaan Senin Pon sekaligus menjadi ujian terbesarnya adalah kecenderungan memendam perasaan. Ia jarang mengungkapkan kekecewaan secara langsung. Jika tersakiti, ia lebih memilih diam, menarik diri, dan menyembunyikan luka di balik ketenangan. Primbon mengingatkan bahwa sifat ini, jika tidak disadari, dapat menjadi sumber masalah dalam hubungan. Pasangan sering tidak menyadari bahwa Senin Pon sedang terluka, hingga suatu saat jarak emosional menjadi terlalu jauh. Oleh karena itu, Senin Pon dianjurkan belajar mengungkapkan isi hati dengan jujur namun lembut. Dalam hubungan asmara, Senin Pon juga sering menjadi pihak yang lebih banyak mengalah. Ia rela menahan ego demi keharmonisan. Namun jika pengorbanan ini dilakukan terus-menerus tanpa keseimbangan, maka batinnya bisa lelah dan kehilangan kebahagiaan. Kehidupan rumah tangga Senin Pon. Jika telah menikah, Senin Pon adalah pasangan yang bertanggung jawab, setia dan menjaga kehormatan keluarga. Ia tidak suka konflik terbuka, lebih memilih menyelesaikan masalah secara tenang dan tertutup. Dalam rumah tangga, ia sering menjadi penyangga emosi, menjaga suasana tetap damai. Primbon menyebut bahwa Senin Pon memiliki potensi besar membangun rumah tangga yang awet, rukun dan saling menguatkan, asalkan pasangannya mampu menghargai pengorbanan dan ketulusannya. Ia jarang meninggalkan pasangan kecuali jika hatinya benar-benar hancur dan merasa tidak dihargai. Keistimewaan lain adalah kemampuannya menjaga rahasia keluarga. Senin Pon tidak suka mengumbar masalah rumah tangga ke orang lain. Ia percaya bahwa kehormatan keluarga harus dijaga. Meskipun di dalamnya terdapat ujian berat, peran Senin Pon dalam keluarga. Dalam keluarga besar, Senin Pon sering menjadi penyeimbang dan peneduh. Ia kerap menjadi penengah saat terjadi konflik, meskipun tidak selalu disadari. Kata-katanya yang tenang dan sikapnya, yang tidak memihak membuat orang lain merasa didengarkan. Primbon menyebut bahwa Senin Pon memiliki karma keluarga yang cukup kuat. Ia sering merasa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang-orang terdekatnya. Meski terkadang merasa lelah, ia jarang menolak jika dimintai bantuan oleh keluarga. Pada bagian berikutnya, akan dibahas keistimewaan weton Senin Pon dalam hal spiritualitas,
batin dan kekuatan gaib menurut primbon Jawa kuno, termasuk kepekaan rasa dan intuisi yang dimilikinya. Dalam primbon Jawa kuno, weton Senin Pon sering disebut sebagai weton yang berjiwa dalam dan bertanah batin kuat. Keistimewaannya tidak selalu tampak di permukaan, namun terasa pada getaran halus yang menyelimuti hidupnya. Senin Pon bukan tipe yang gemar menonjolkan sisi spiritual, tetapi justru memiliki kepekaan rasa yang tajam dan intuisi yang bekerja secara alami. Kepekaan rasa dan intuisi alami, orang Senin Pon memiliki apa yang dalam primbon disebut sebagai rasa sejati. Mampu merasakan perubahan suasana, niat tersembunyi seseorang, serta arah situasi tanpa harus diberi penjelasan panjang. Kepekaan ini sering muncul sejak kecil, meski tidak selalu disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, Senin Pon sering memiliki firasat yang tepat. Ia dapat merasakan kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus bersabar. Primbon menyebut bahwa firasat Senin Pon jarang meleset, asalkan ia tidak mengabaikan suara hatinya sendiri. Keistimewaan ini menjadikan Senin Pon memiliki daya batin yang kuat, meskipun ia tidak mempelajarinya secara khusus. Banyak Senin Pon yang secara alami peka terhadap energi tempat, suasana rumah, bahkan emosi orang lain. Karena itu pula, ia mudah merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang penuh konflik atau niat buruk. Hubungan Senin Pon dengan alam dan kesunyian, primbon Jawa kuno mengajarkan bahwa Senin Pon memiliki ikatan batin yang kuat dengan unsur alam, terutama air dan tanah. Ia cenderung merasa lebih tenang ketika berada di tempat sunyi, dekat alam atau jauh dari keramaian yang bising. Kesunyian bukanlah kesepian baginya, melainkan ruang untuk menata rasa dan menyelaraskan batin. Banyak Senin Pon yang tanpa sadar menemukan ketenangan melalui berdiam diri sejenak, merenung dalam kesunyian, mendengarkan suara alam, melakukan pekerjaan dengan ritme tenang. Dalam primbon, ini disebut sebagai cara alami Senin Pon membersihkan beban batin. Jika terlalu lama berada dalam keramaian atau tekanan sosial, energinya mudah terkuras. Meskipun secara fisik ia tampak baik-baik saja, potensi spiritual dan ilmu batin, primbon Jawa tidak menyebut Senin Pon sebagai weton yang haus ilmu gaib, tetapi justru weton yang layak dipercaya jika menekuni jalan batin. Jika Senin Pon belajar spiritualitas dengan niat yang lurus, ia mampu mencapai pemahaman yang dalam, bukan sekadar kemampuan lahiriah. Keistimewaan Senin Pon adalah kebersihan niat. Ia tidak tertarik pada kekuatan untuk pamer atau menguasai orang lain. Karena itu, jika ia mempelajari laku batin, doa atau tirakat, hasilnya cenderung stabil dan aman, tidak mudah berbalik menjadi beban. Primbon mengingatkan bahwa Senin Pon sebaiknya menjaga niat tetap bersih, tidak tergoda jalan pintas spiritual, menghindari kesombongan batin, selalu menyeimbangkan lahir dan batin. Jika melanggar prinsip ini, kepekaannya justru bisa menjadi sumber kegelisahan. Namun jika dijaga dengan baik, ia akan menjadi pelindung batin yang kuat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Doa tirakat dan jalan hidup Senin Pon. Dalam laku Jawa kuno, Senin Pon dianjurkan menjalani spiritualitas yang sederhana namun konsisten. Tidak perlu tirakat berat, karena batinnya sudah cukup halus. Yang terpenting adalah keistiqamahan menjaga hati, perilaku dan niat. Primbon menyebut bahwa doa Senin Pon mudah terkabul jika diiringi kesabaran, ketulusan, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua dan leluhur. Keistimewaan lainnya adalah Senin Pon sering mendapat perlindungan batin dari hal-hal yang tidak kasat mata. Selama ia tidak sombong dan tidak meremehkan nasihat batin, hidupnya cenderung dijauhkan dari mara bahaya besar, beban batin dan cara menjaganya. Namun kepekaan tinggi juga membawa konsekuensi. Senin Pon mudah menyerap energi negatif dari lingkungan. Jika terlalu sering memendam masalah orang lain, batinnya bisa terasa berat tanpa sebab yang jelas. Primbon menyarankan agar Senin Pon tidak memikul semua masalah sendirian. Belajar berkata cukup saat lelah, menjaga batas emosional, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dengan demikian, keistimewaan batinnya akan tetap terjaga dan tidak berubah menjadi kelelahan jiwa. Pada bagian terakhir, akan dibahas puncak keistimewaan weton Senin Pon, mencakup perjalanan hidup dari muda hingga tua, masa kejayaan, serta pesan leluhur agar Senin Pon mencapai hidup yang selaras dan bermakna. Dalam primbon Jawa kuno, perjalanan hidup seseorang tidak dilihat sebagai garis lurus, melainkan sebagai lingkaran proses yang membentuk kedewasaan jiwa. Weton Senin Pon dikenal sebagai weton yang matang oleh waktu, bukan oleh kemudahan. Keistimewaannya justru tampak jelas ketika ia telah melewati banyak
ujian dan mampu berdiri dengan batin yang tenang. Perjalanan hidup dari muda hingga tua. Masa muda Senin Pon seringkali diwarnai oleh perasaan tertekan secara batin. Ia merasa harus memahami banyak hal lebih cepat dibandingkan teman sebayanya. Tanggung jawab datang lebih awal, baik dalam keluarga, perasaan, maupun kehidupan sosial. Hal ini sering membuat Senin Pon tampak pendiam, dewasa sebelum waktunya, dan jarang bersikap ceroboh. Namun Primbon menyebut bahwa semua ini bukan hukuman, melainkan bekal takdir. Ujian di masa muda bertujuan membentuk keteguhan batin agar Senin Pon tidak goyah ketika kelak memegang peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Memasuki usia dewasa, Senin Pon mulai menemukan ritme hidupnya. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh perasaan orang lain. Keputusan yang diambilnya semakin matang, dan jalur hidupnya mulai tampak jelas. Pada fase ini, hasil dari kesabaran masa lalu mulai muncul sedikit demi sedikit. Di usia yang lebih matang, Senin Pon memiliki potensi mencapai masa kejayaan yang tenang. Bukan kejayaan yang gemerlap, melainkan kehidupan yang stabil, dihormati, dan penuh rasa syukur. Banyak Senin Pon yang di usia ini menjadi panutan, tempat bertanya, dan figur yang disegani karena kebijaksanaannya. Masa kejayaan dan kemuliaan hidup. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa kejayaan Senin Pon sering datang ketika ia tidak lagi mengejar pengakuan. Saat ia fokus menjalani hidup dengan tulus, rezeki, kehormatan, dan ketenangan justru mendekat dengan sendirinya. Keistimewaan Senin Pon adalah kemampuannya menikmati hasil hidup tanpa berlebihan. Ia tahu bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada pujian. Karena itu, masa kejayaannya cenderung langgeng, tidak cepat runtuh oleh keserakahan atau kesombongan. Dalam masyarakat, Senin Pon sering dihormati karena konsistensinya dalam prinsip, kesederhanaan sikap, kejujuran yang terjaga, kemampuan menempatkan diri. Tidak perlu banyak bicara untuk didengar. Kehadirannya saja sudah cukup memberi wibawa. Pitutur leluhur untuk Senin Pon, Primbon Jawa, menyertakan pitutur atau pesan leluhur agar Senin Pon dapat menjalani hidup dengan selaras. Jaga hati karena di sanalah kekuatanmu. Senin Pon memiliki batin yang halus. Jika hatinya rusak oleh iri, dendam, atau kesombongan, maka kekuatannya akan melemah. Jangan menanggung beban semua orang. Menolong itu baik, tetapi mengorbankan diri secara berlebihan akan menguras jiwa. Percayalah pada proses, bukan hasil instan. Takdirmu adalah bertumbuh perlahan namun kokoh. Keselarasan hidup Senin Pon. Puncak keistimewaan weton Senin Pon adalah keselarasan antara lahir dan batin. Ketika ia mampu menjaga keseimbangan ini, hidupnya akan terasa ringan meskipun tanggung jawab tetap ada. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh takdir, melainkan menjalani takdir dengan kesadaran. Primbon Jawa kuno menutup pembacaan weton Senin Pon dengan pesan bahwa Senin Pon ditakdirkan menjadi peneduh, bukan pembakar. Ia hadir untuk menenangkan, menguatkan, dan menjaga harmoni, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Kuloni Kiwong. Sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya dan tinggal sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo, salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.